Shalom semuanya, kembali berjumpa, tetap semangat dan saya percaya kita tetap bergairah. Namanya orang belajar harus bergairah. Karena kalau tidak bergairah, jangan membiarkan kemalasan dan kemalasan mendatangkan kebodohan. Kebodohan mendatangkan tidak ada berkat. Maka itu harus tetap semangat dan muka yang gembira tetap bersukacita. Salam dan ketemu lagi dengan saya dalam mata kuliah studi PL3 yang dalamnya dikatakan kitab-kitab sejarah. Pembagian dari Perjanjian Lama dalam pembagian yang kedua adalah kitab sejarah, meliputi dari kitab Yosua sampai pada kitab Ester. Inilah bagian daripada kitab sejarah. Kalau mau dilihat ada sekitar 15 kitab pembagiannya dari kitab Yosua sampai kepada kitab Ester. Perlu diketahui kitab sejarah menurut dari akademis memberikan pembagian dari mata kuliah studi PL3 ini, kitab sejarah ini muatannya adalah 3 SKS. Karena 3 SKS maka pertemuannya agak lebih panjang dibandingkan dengan 2 SKS. Saya berharap kita tetap mengejar silabus dengan baik, dengan menggunakan tata tertib perkuliahan ini dengan baik. Saudara-saudara tetap mengikuti dengan baik. Kalau saudara mengikuti pembelajaran ini tidak sekedar asal-asalan, tapi tolong dicermati karena bagian Alkitab adalah bagian yang penting. Baik semua kitab apapun dalam pembagian-pembagian kitab itu merupakan hal penting. Karena Alkitab itu adalah firman Allah. Alkitab itu adalah suara Allah. Bagaimana Allah membuka dirinya, bagaimana Allah menyatakan dirinya, bagaimana Allah mengawali satu pekerjaannya, dan bagaimana Allah mengakhiri satu pekerjaannya dari penciptaan sampai pada penebusan. Dan dalam karyanya dari penciptaan sampai penebusan, maka ada limit, ada waktu-waktu yang berjalan. Dalam waktu peristiwa demi peristiwa dari masa penciptaan sampai pada masa kita sekarang ini, ada banyak waktu, tahun-tahun yang dilewati. Dan itu punya sejarah. Yang kita belajar hari ini adalah bagian daripada sejarahnya. Hal apa saja yang akan kita pelajari dalam studi PL3 ini? Studi PL3 ini sama yang kita akan pelajari tentang hal-hal penting ataupun latar belakang, kemudian survei, ciri khas, kemudian apalagi tujuan kitab awal, kemudian tema-tema penting dalam kitab itu dan bagaimana hubungannya, bagaimana Allah mengangkat dan rahasia-rahasia yang lain untuk kaitannya dengan perjanjian baru. Maka ini kita akan belajar tentang kitab sejarah ini. Bagian studi PL ini hampir sama juga dengan yang akan kita pelajari pada waktu studi PL2. Jadi kurang lebih sama pencapaiannya. Saya berharap saudara-saudara dapat mengikuti dengan baik. Baik, kita akan memulai dengan pelajaran yang pertama, pertemuan yang pertama pada hari ini adalah kitab Yosua. Siapakah Yosua? Yosua dari kitab Perjanjian Lama dalam kitab Kejadian sampai Kejadian dan sampai kitab Ulangan, ada peristiwa-peristiwa penting dan sampai pada Musa, di mana Musa menjadi orang yang ditugaskan mengemban untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Maka ada satu tokoh di balik Musa, ada satu orang yang mendampingi Musa, dia itu Yosua. Yosua memiliki orang yang kokoh iman, orang yang memiliki ketulusan, orang yang giat, dan Yosua adalah dikatakan sebagai semacam asistennya Musa. Dalam 12 pengintai cerita dalam kitab Bilangan,
dijelaskan bagaimana 10 pengintai memberikan laporan bagi Musa dalam kondisi ketakutan, dan mereka tidak punya keyakinan untuk merebut tanah Kanaan. Tapi ada 2 orang yang kuat dan memiliki keyakinan iman yang kuat, yaitu Yosua dan Kaleb. Tokoh Yosua inilah yang kemudian memimpin bangsa Israel, bangsa yang besar, bangsa yang Tuhan pilih sendiri, keturunan dari Israel itu sendiri, dari Yakub itu. Tuhan menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang benar-benar hebat dan luar biasa. Dan Yosua terpilih menjadi orang yang menggantikan kedudukan Musa ketika Musa wafat. Yosua pasal pertama menggambarkan semacam kegalauan atau ketakutan-ketakutan yang diemban oleh Yosua, karena dia berpikir bagaimana memimpin bangsa yang besar ini, bagaimana membawa bangsa Israel, orang-orang hebat ini, untuk merebut atau mengambil tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan yang dijanjikan kepada Abraham. Jadi Yosua merupakan seperti kayak ketakutan. Maka pasal pertama Tuhan Allah sendiri berulang kali meneguhkan bagi Yosua, kuatkanlah dan teguhkanlah, kuatkanlah dan teguhkanlah. Jadi Yosua adalah orang khusus. Dari sejak Musa, Yosua sudah transfer spirit yang baik dan sudah dipersiapkan pengkaderan yang baik. Mari kita lihat kitab Yosua ini. Yosua dalam bahasa Ibrani Yehosua, dalam Septuaginta Yosus, dalam Alkitab Vulgata Liber Yosue, dalam bahasa Inggris Joshua. Seringkali kita menggunakan kata Yesus dan menggunakan kata Yesus sama dengan kata Yosua ini. Nanti kita akan membahas pada slide berikut. Kitab Yosua, siapa yang menulis? Berdasarkan kitab Talmud dan tradisi-tradisi orang Ibrani. Maka Yosua ditulis dan diyakini bahwa penulis kitab Yosua adalah Yosua itu sendiri. Sangat pantas diberikan nama kitab itu dengan nama pelaku ataupun aktor utamanya, yaitu Yosua itu sendiri. Karena apa? Karena dalam catatan kitab Yosua ini, maka kita bisa melihat bagaimana Yosua memimpin bangsa Israel, bangsa yang hebat, untuk merebut tanah perjanjian. Mereka melangkah dan membawa kemenangan-kemenangan. Yosua, kitab Yosua ini transparan juga. Kita akan melihat ada beberapa hal. Tema dari kitab Yosua adalah kemenangan. Tujuan kitab Yosua adalah berbicara tentang perebutan tanah Kanaan. Dan setelah mereka mengambil tanah perjanjian itu, tanah yang sudah dijanjikan oleh Allah kepada Abraham, maka mereka bagikan kepada 12 keturunan Israel itu ataupun Yakub itu. Hanya keturunan orang Lewi tidak mendapat bagian karena mereka dikhususkan. Kata kunci, maka kita sering menjumpai kata kunci, yaitu pertama warisan. Ada kurang lebih 61 kali menuliskan dengan kata warisan. Yang kemudian kata kunci yang berikut adalah milik, ada 24 kali. Posisi tempat geografis kejadiannya adalah Kanaan. Tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan. Bagaimana kondisi budaya pada waktu itu? Sangat pluralis. Kenapa pluralis? Karena bangsa-bangsa sekitar, orang-orang yang tinggal di tanah Kanaan yang beraneka percayaan, tapi mereka adalah bangsa-bangsa yang jahat, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, bangsa-bangsa yang hanya menyembah kepada dewa-dewa. Jadi inilah yang dimaksudkan pluralis itu sendiri. Pembagian dari kitab Yosua ini
terdiri dari 4 pembagian kitab ini. Pasal pertama sampai pasal 5. Pasal pertama, hal khusus untuk menguatkan Yosua untuk memimpin. Dan pasal selanjutnya dari sampai pasal 5, Yosua memimpin, merebut dan memasuki negeri Kanaan itu. Pasal 6 ayat 12 menaklukkan bangsa-bangsa yang ada di Kanaan itu. Pasal 13 sampai pasal 22 pembagian sesuai dengan keturunan Israel. Pasal 23 dan pasal 24 adalah saat-saat terakhir Yosua pada usia yang tua dan wafat. Dia akan meninggal, mati. Tapi pesan-pesan moral, pesan-pesan tentang bagaimana sikap orang Israel, bagaimana kelanjutan sesudah Yosua harus meninggalkan mereka karena usia. Yosua banyak memesankan pesan-pesan untuk tetap menyembah kepada Allah Israel. Jangan menyembah kepada Allah lain. Bahkan Yosua bertekad menyampaikan dia dengan seisi keluarganya menyembah kepada Allah Israel. Kitab Yosua merupakan lanjutan dari kitab sejarah Pentateuch, sejarah kitab Taurat. Jadi kitab Yosua merupakan peristiwa lanjutan dari kitab-kitab sebelumnya, yaitu Kejadian sampai Ulangan. Ini tidak putus karena sekali lagi Yosua menggantikan kedudukan Musa. Yang kitab Kejadian saya pada studi PL2 saya sudah sampaikan, kitab Kejadian berakhir dengan kematian Yusuf dan Yakub berada, tulang-tulangnya Yakub ada di tanah Goshen, di tanah Mesir, dan matinya Firaun, sehingga lahirlah Firaun, raja-raja berikut di Mesir yang tidak mengenal Allah Israel, sehingga penguasa Mesir itu memperlakukan orang Israel tidak seperti penguasa sebelumnya. Dan disitulah peristiwa perbudakan. Maka Musa diutus, Yosua terlibat, dan ini lanjutannya ketika mereka keluar dari perbudakan menuju pada tanah perjanjian itu. Namun sebelumnya mereka telah mendahului dengan 40 tahun, selama 40 tahun ada di padang gurun. Kitab Yosua mencatat peristiwa Israel menyeberangi sungai Yordan, memasuki Kanaan. Ini menarik. Kalau Musa laut terbelah dua, Yosua juga melakukan hampir sama peristiwanya. Kalau Musa memukul dengan tongkatnya, kalau Yosua tabut Allah yang berjalan, dan sungai Yordan terbelah dua, dan pasukan Yosua dan pasukannya menyeberang sungai Yordan, merebut tanah yang diseberang dengan pasukannya. Setelah Musa wafat dan juga penaklukan dan menetapnya ke-12 suku Israel di Kanaan di bawah pimpinan Yosua. Inilah catatan-catatan yang ada dalam kitab Yosua, kitab sejarah. Kalau saudara lihat mulai slide berikutnya, peristiwanya kurang lebih di sekitar tahun 1405. Berapa tahun peristiwa ini? Kurang lebih 25 sampai 30 tahun. Dan kalau kita melihat dari gambar geografi ini, inilah daerah-daerah yang direbut, daerah-daerah tanah Kanaan yang direbut oleh bangsa Israel. Ya. Bagaimana Allah memberikan kepada Israel negeri yang dijanjikan dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Itu dalam Yosua pasal 21 ayat 43. Slide berikut menunjukkan bahwa inilah kitab yang menuliskan penulis kitab ini adalah Yosua dalam Yosua 18 ayat 9 dan Yosua 24 ayat 26. Kita tidak meragukan dan banyak para teolog ahli kitab
yang menyatakan bahwa Yosua yang menulis kitab ini. Bukti dari dalam kitab dengan kuat menunjukkan bahwa Yosua menulisnya adalah penggunakan kata kita dalam Yosua pasal 5. Dan perlu dibandingkan, perhatikan ada Rahab yang masih hidup ketika Yosua menuliskan kitab ini. Yosua 6 ayat 25. Siapakah Rahab? Rahab adalah yang menolong Yosua dan Kaleb pada waktu mereka mengintai tanah Kanaan, yang Rahab menyimpan mereka di loteng, kemudian diturunkan melalui jendelanya. Kemudian ada perjanjian di mana Rahab meminta kalau nanti kelak terjadi kota itu direbut, Rahab ada perjanjian akan diselamatkan, tidak akan dipunahkan bersama dengan keluarganya. Dan janji itu digenapi oleh Yosua. Rahab adalah satu tokoh yang penting dari garis keturunan Yesus. Jadi Rahab bukanlah tokoh yang asing, tapi Rahab adalah tokoh yang penting. Bagian-bagian yang ditambahkan setelah Yosua wafat, itu mungkin saja, ya, sebab dalam Yosua 15 ayat 13 sampai 17, saudara bandingkan dengan Hakim 1 ayat 9 sampai 13, ada Yosua 24 ayat 29 sampai 33, maka mungkin saja ayat-ayat itu ditulis oleh salah seorang tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua. Ya. Yosua wafat sekitar tahun 1375 sebelum Masehi pada usia 110 tahun. Ada di dalam Yosua 24 sampai 29. Kita melihat tujuan kitab Yosua. Kitab Yosua ditulis sebagai catatan, perhatikan dengan baik, mengenai kesetiaan Allah dalam menggenapi janji-janji perjanjiannya kepada Yakub, kepada Israel, kepada Abraham mengenai tanah Kanaan. Jadi inti kitab ini paling mendasar adalah penggenapan janji Allah yang diucapkan beratus tahun atau puluhan tahun yang lalu kepada Abraham, kepada Yakub, dan digenapi kepada zamannya Yosua ini. Kemenangan-kemenangan yang direbut, kota-kota bangsa sekitar ditaklukkan oleh Yosua adalah merupakan lambang juga sebagai tindakan penebusan Allah bagi Israel dan tindakan penghukuman atas kebudayaan Kanaan yang memang merosot dari segi moral, etika. Dan di dalam Ulangan 9 ayat 4 dijelaskan bagaimana bangsa sekitar itu yang tindakan moral dan penyembahan mereka kepada berhala. Maka kekerasan-kekerasan di bangsa itu Tuhan menghukum mereka dengan memusnahkan, dengan Yosua menaklukkan dan memusnahkan etnis itu. Sebab perintah kepada Yosua, taklukkan dan musnahkan, taklukkan dan musnahkan. Ini menjadi perdebatan perspektif dalam pandangan teologianya. Bagaimana dengan kaitan dengan antropologi, bagaimana dengan penebusan, dan bagaimana dengan janji Allah, dan bagaimana kedudukan tentang Allah itu sendiri. Tapi mari melihat dari perspektif bagaimana Allah terhadap bangsa Kanaan ini. Bangsa Kanaan ini adalah bangsa orang-orang yang bebal, bangsa yang moralnya telah hancur, bangsa yang moralnya jahat, ya. Maka kebejatan dan kekejaman yang merajalela menjadi ciri khas suku-suku Kanaan. Dan itu Tuhan membuat harus diganti, harus dimusnahkan. Dan digantikanlah kedudukan tanah-tanah itu. Bangsa-bangsa itu dimusnahkan. Dan Israel, orang Israel yang mendudukinya. Orang Israel yang tinggal di negeri itu. Tema dari kitab Yosua 1 ayat 11, yaitu
menduduki negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ada tertulis dalam Yosua pasal 1 ayat yang 11 bahwa menduduki negeri yang diberikan Tuhan Allahmu. Kepada Abraham dengan Lot diberikan tanah Kanaan, inilah tanah yang diberikan kepada Abraham. Maka kita melihat kitab ini. Kitab ini dimulai dengan orang Israel berkemah di dataran Moab. Itu ada di Ulangan 34 ayat 1. Di sebelah timur kota Yeriko dan dengan dekat sungai Yordan. Maka kitab ini kita melihat ada 3 bagian penting kita golongkan. Yang bagian pertama menggambarkan penugasan Yosua 1 ayat 1 sampai pasal 5 ayat 15, menggambarkan penugasan Yosua oleh Allah sebagai pengganti Musa dan persiapan Israel untuk memasuki tanah Kanaan itu. Penyeberangan sungai Yordan dan kegiatan pertama perjanjian mereka yang pertama di negeri itu. Ada hal yang menarik dalam Yosua 1 ayat yang ketiga. Ini penegasan Allah kepada Yosua. Dengan firman Tuhan tertulis demikian, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Dan itu terbukti. Di mana Yosua menginjakkan kakinya, Yosua merebut tanah itu. Yosua merupakan pahlawan perang yang hebat. Yosua pasal 6 ayat 1 sampai pasal 13 ayat 7. Bagaimana menggambarkan Israel dengan taat, maju, melawan kota-kota, merebut kota-kota yang otonom itu dengan bersenjata lengkap. Kota-kota itu memiliki tembok yang kuat, contohnya adalah Yeriko, benteng yang kuat, tapi Tuhan menolong orang Israel. Bagaimana mereka dapat merebut kota itu dengan luar biasa. Memang ada cerita tentang kota Ai, tapi dalam kitab Yosua menjelaskan secara transparan kegagalan kenapa Yosua tidak dapat berhasil merebut dan meraih kemenangan kepada kota Ai. Ada menceritakan di situ. Pada awal mereka menyerang, kota Ai tidak dapat direbut karena ada kesalahan dan keberdosaan dari Akan itu sendiri dan mengambil dan melawan dari perintah Tuhan. Dari sini kita belajar ada hal penting juga. Bagian ketiga dari Yosua pasal 13 ayat 8 sampai pasal 22 ayat 34 mencatat bagaimana Yosua membagi tanah itu kepada kedua belas suku. Ada warisan untuk Kaleb dan Tuhan meminta ataupun Yosua melalui Yosua menetapkan ada 6 kota perlindungan. Apa yang dimaksudkan dengan kota perlindungan? Ini menjadi tugas para mahasiswa, cari pengertian apa itu kota perlindungan. Apa yang dimaksud dengan kota perlindungan dan hukum apa yang berlaku di kota perlindungan itu, dan untuk siapa saja untuk di kota perlindungan itu, dan mengapa harus ada kota perlindungan itu. Itu coba para mahasiswa coba buat satu penelitian dan mencari tahu. Dan ke-48 kota Lewi di antara suku-suku itu, kitab ini diakhiri dengan 2 amanat perpisahan Yosua. Yosua 23 ayat 1 sampai pasal 24 ayat 28. Di situ saya tadi sudah mendahului dengan mengatakan bahwa ada pesan-pesan atau nasihat-nasihat Yosua sebelum dia wafat, sebelum dia mengakhiri hidupnya. Yosua 24 ayat 29 sampai 33 ada pernyataan singkat tentang penguburan Yosua dan Eliezer, ya. Ini saudara-saudara perhatikan, jangan lupa saudara melihat tadi untuk yang saya maksudkan kota perlindungan. Cari tahu ya. Nah, masuk kepada ciri-ciri khas kitab ini. Ya. Maka ada 7 hal tentang ciri-ciri khas dari kitab Yosua.
Yang pertama, inilah kitab sejarah PL yang pertama melukiskan sejarah Israel sebagai suatu bangsa di tanah Kanaan, di tanah Palestina itu. Yang kedua, kitab Yosua memberikan pengetahuan banyak tentang kehidupan, kehebatan Yosua selaku orang pilihan Allah yang menyelesaikan atau membuat tugasnya Musa menjadi finish. Kalau kita mendengar kata tugas Musa berarti merebut tanah Kanaan. Ini harusnya sebenarnya tugasnya Musa. Kenapa Musa berakhir? Kenapa Musa tidak bisa sampai dan menyelesaikan tugas ini? Coba mahasiswa-mahasiswa coba renungkan dan coba cari tahu apa kenapa penyebabnya. Tetapi ini dilanjutkan oleh Yosua. Ciri khas yang kedua dari kitab ini ialah Yosua dengan tugasnya menegakkan Israel sebagai suatu bangsa yang besar dan hebat merebut tanah perjanjian. Kalau kita melihat dan membaca kitab ini, maka ada bangsa-bangsa sekitar yang gentar dan takut kepada kehebatan dan kemampuan Yosua. Sehingga ada satu bangsa pura-pura datang dari jauh. Mereka menipu Yosua, membawa roti yang sudah bakimu, datang dengan sepatu yang sudah kusut, dengan baju yang lusuh. Tapi sebenarnya mereka bangsa atau raja dari sekitar, orang-orang dari sekitar. Tapi kenapa mereka menipu Yosua? Mereka membuat itu karena apa? Karena ketakutan mereka. Itulah kenapa bisa hebat begitu. Karena bangsa Israel melakukan itu ada Allah yang memimpin. Ciri khas yang ketiga dari kitab Yosua. Ciri khas yang ketiga dari 7 ciri khasnya kitab Yosua adalah mencatat banyaknya adanya mujizat-mujizat Israel yang luar biasa. 2 hal yang paling menakjubkan tentang yang boleh ambil dari kitab Yosua dari ciri khasnya itu, yaitu tentang kaitannya dengan mujizat adalah kejatuhan tembok Yerikho. Bagaimana Yosua berperang dalam pasal 6 itu, bagaimana Yosua merebut kota Yerikho, itu luar biasa. Mereka mengelilingi kota Yerikho dan pada hari yang terakhir mereka mengelilingi 7 kali, dan pada putaran yang ke-7 dengan sorak-sorai, dengan sangkakala, dengan gepikan sorak-sorai, hanya dengan sorak-sorai benteng yang kuat dan kokoh Yerikho itu roboh. Dan yang kedua, mujizat dalam hal yang dalam mencatat kemenangan ketika mereka peperang dalam ciri khas yang ketiga ini, yaitu adalah pada waktu mereka bertempur di Gibeon, pada waktu siang hari itu ada perpanjangan waktu, matahari berhenti, dan sehingga mereka dapat bertempur. Ini hal luar biasa. Kemudian ciri khas yang keempat, ada kitab Yosua ini dikatakan juga menjadi perang suci, sebagai suatu tugas khusus yang merebut ataupun dalam konteks bagaimana tentang sejarah keselamatan. Kalau kita kaitkan itu, saya kurang sependapat kalau dalam sejarah gereja ada yang namanya perang salib, dan perang salib itu tidaklah, menurut saya tidaklah sama dikatakan perang suci dengan apa yang dilakukan oleh Yosua ini. Baik, maka ciri khas yang kelima adalah kitab ini menerangkan 3 kebenaran akbar, yaitu bagaimana hubungan Allah dengan umat perjanjiannya. Yang pertama, kesetiaan Allah, kesetiaan terhadap janjinya. Yang kedua adalah kekudusannya, kekudusan harga mati, kekudusan tidak tawar-menawar. Setiap kali orang Israel melanggar dan tidak kudus, mereka kalah perang. Dan yang ketiga, tentang penekanan pada tentang keselamatannya, keselamatan Allah. Ini ciri khas yang kelima yang menekankan 3 kebenaran yang hebat dan luar biasa. Keenam, ciri khas yang keenam, menekankan pentingnya warisan kepada generasi-generasi berikut, ke angkatan-angkatan mereka, tentang tindakan, tentang keyakinan, tentang iman, tentang kepercayaan, tentang bagaimana mereka kokoh, bagaimana mereka mengandalkan Allah Israel, Allah satu-satunya, Allah yang disembah. Dan bahkan cerita ciri khas yang ke-7 adalah
kisah panjang dalam kitab ini mengenai pelanggaran yang dia lakukannya, hukumannya. Ini menekankan pentingnya satu pelajaran, yaitu takut akan Tuhan yang harus ada di dalam hati umat Allah. Gereja Perjanjian Baru, orang-orang masa Perjanjian Baru pun juga harus mempunyai pentingnya takut akan Allah. Ya,